Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ginda Tuguimani, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas dengan nomor PP 191152. Jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kalkulus, dengan pokok bahasan yang pertama itu integral, penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam grafik. Yang kedua, galat dan juga konsepnya. Tanpa lama lagi langsung saja ke inti videonya. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengapa kita perlu mempelajari integral. Kan sejauh ini teman-teman pasti sudah penasaran dan menjadikan misteri tentang apa sih sebenarnya tujuan dari kita tuh mempelajari integral. Nah, apakah materi integral tuh bisa terapkan dalam kehidupan? Nah, pasti pertanyaan itu sering muncul dalam diri kita semua. Nah, teman-teman pasti sebagian besar merasa mempelajari integral itu pasti rumit dan juga membuang waktu. Akan tapi rasa penasaran kayak itu pasti terobati. Nah, sebenarnya inilah fungsi manfaat dari mempelajari integral dalam kehidupan nyata. Nah, yang pertama dalam bidang matematika. Dalam bidang matematika tuh kita bisa menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan juga menentukan panjang unsur. Lalu yang kedua di bidang ekonomi, itu mencari fungsi asal dari fungsi marginal atau fungsi turunan, lalu mencari fungsi biaya total, penerimaan total, dan fungsi penerimaan marginal, dan juga mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Lalu di bidang teknologi ada penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama waktu tertentu. Dan yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik NDA4 untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Yang untuk di bidang fisika ada 3. Yang pertama tuh untuk analisis rangkaian AC, yang kedua untuk analisis medan magnet pada kuparan, lalu analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Di bidang teknik ada juga. Kalau di bidang teknik, penggunaan integralnya dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin yang andal. Misal, para engineer membuat desain mesin pesawat terbang. Yang terakhir, kalau bidang kedokteran, misalnya di dosimetri, yaitu radioterapi, yaitu intinya tuh dosimetri tersebut memakai high energy ionizing radiation, itu salah satu contohnya itu sinar X. Nah, di sini tuh ilmu matematika tuh khususnya integral sangat berpengaruh pada proses pengajarnya. Misalnya dalam penembakan laser untuk membutuhkan koordinat yang tepat. Nah, pada integral dibahas volume putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Nah, dengan begini tuh dengan begini dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi berhasil. Oke, sekian jawaban dari nomor pertama. Kita langsung ke nomor kedua. Oke, kita langsung ke nomor 2, yaitu misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 hingga tahun 2003 seperti kurva berikut, kurva sini. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi pada tahun 1990 hingga tahun 2000? Jelaskan proses perhitungan tersebut menggunakan integral tentu. Untuk soal analisis ini kita perlu menandai dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Nah, di antara tahun 1990 hingga 2000 itu merupakan daerah yang kita arsir terlebih dahulu untuk kita menentukan berapa kira-kira barel minyak yang dikonsumsi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menggunakan integral Riemann. Nah, apa itu integral Riemann? Dimana integral Riemann ini rumusnya itu sigma n I sama dengan 1 fxi delta xi, dimana didefinisikan sebagai jumlah Riemann fungsi fx, dimana xi adalah titik wakil pada interval ki dan delta xi lebar interval ki, dan n banyak subinterval atau banyaknya persegi panjang yang terbentuk dari interval, misalnya interval AB. Nah, dari titik wakil, misalkan titik wakil xi, kita peroleh dengan tiga cara, yaitu titik ujung kiri subinterval,
titik tengah dan juga titik pojok kanan. Dimana setiap jenis wakil, jenis titik wakil memberikan hasil yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, nah kita perlu mencari beberapa data untuk menentukan hasilnya. Nah, sini saya sudah mendapatkan data dari konsumsi minyak tadi. Perkiraan saya mendapatkan data itu 10 data, yaitu 6.200, 6.300, 6.300, 6.500, 6.500, 6.700, 6.800, 7.000, 7.200, 7.200. Nah, ini kita jumlahkan. Nantinya kita jumlahkan 10 data nih. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus yang tadi. Kita anggap V sama dengan sigma 10 yang M tadi 10 I sama dengan 1 FXI delta XI. Nah, jadi hasilnya V 1 dikali dari di jumlah dari data tadi. Jadi hasil yang saya dapat 66.700. Oke, sekian jawaban nomor 2. Kita langsung ke nomor 3. Oke, kita langsung ke nomor 3, yaitu apa itu galat dan bagaimana konsep penghitungan galat. Jelaskan dengan contoh. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu galat. Nah, dalam statistika dan matematika stokastik, galat itu dalam bahasa Inggrisnya yaitu error, yaitu sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Dalam literatur statistik, galat itu dikenal sebagai sesatan atau pengotor, sisa, residu atau noise. Nah, galat ini dapat disebut juga dengan error dalam keseharian atau dapat disebut sebagai kesalahan. Nah, kesalahan dimaksud itu kesalahan dalam proses pengambilan data. Nah, menurut buku karangan Suntoyo Yatmo Sumarto pada tahun 1993, galat itu yaitu keanekaragaman atau variabilitas yang disebabkan oleh ketidakmampuan materi percobaan atau objek percobaan untuk berperilaku sama pada percobaan tersebut. Nah, galat atau error dapat didefinisikan sebagai selisih dari nilai atau hasil yang kita harapkan terjadi atau expected value. Nah, sedangkan observasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Oke. Nah, bagaimana kita cara menghitung galat? Misalkan misalkan A adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A biasa, yang A yang nilai hampiran ini itu A yang ada tanda kurung patah atas. Nah, maka selisihnya itu epsilon atau galat yaitu sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran. Itu misalkan jika nilai hampiran dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari nilai sejatinya 10,45, maka galatnya itu 0 minus 0,01. Nah, jika tanda galat itu positif atau negatif, nah tidak dapat ditimbangkan, maka galat mutlak dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak dari galat sama dengan nilai mutlak dari nilai sejati dikurang nilai hampiran. Oke, sayangnya ukuran galat ini kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Misalkan seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm, padahal panjang sebenarnya itu 100, maka galatnya itu 100 kurang 9 sama 1. Nah, anak yang lain juga, anak yang kedua misalnya menceritakan sebatang pensil itu 9 cm, padahal panjangnya itu 10, maka galatnya itu 1 cm. Nah, maka kedua galat pengukurannya itu sama-sama beda 1. Nah, namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada pengukuran panjang kawat. Jika tidak ada informasi mengenai panjang sungguhnya, kita mungkin menganggap kedua galat itu tersebut sama saja.
untuk mengatasi interpretasi galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasannya melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Jadi apa itu galat relatif? Galat relatif itu didefinisikan sebagai galat relatif sama dengan galat dibagi nilai sejati. Atau jika didefinisikan dalam persentase, nih galat relatif itu galat per nilai sejati dikali 100%. Nah, karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Nah, dengan demikian pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sejati 1 dibagi 100 0,1. Kalau pengukuran panjang pensil 1 dibagi 10 sama 0,1. Nah, dalam praktek kita tidak mengetahui nilai sejati A. Karena itu, galat seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya. Nah, sehingga galat relatif itu dinamakan dengan galat relatif hampiran. Apa itu galat relatif hampiran? Galat relatif hampiran didefinisikan sebagai galat relatif hampiran sama dengan galat per galat hampiran. Nah, misalkan contoh. Nah, misalkan nilai sejatinya 10/3 dan juga nilai hampirannya 3,3 seterusnya. Nah, pertanyaan itu, hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, untuk galat tadi kan galat rumusnya nilai sejati dikurang nilai hampiran. Nah, jadi 10/3 dikurang 3,33. Jadi hasilnya 1/3000. Jadi sama dengan 0,00033. Untuk nilai mutlaknya, yang tadi galat mutlak itu sama dengan mutlak di galat. Nah, galat tadi sama dengan 0,00033. Jadi mutlakkan hasil sama. Nah, kalau galat relatif, yang galat dibagi nilai sejati 1/3000 dibagi 10/3 sama dengan 1/1000 atau 0,0001. Kalau untuk galat relatif hampiran 1/3000 dibagi 3,3, jadi 1/9999. Nah, galat relatif hampiran yang dihitung tadi masih mengandung kelemahan, sebab nilai dari galat itu tetap membutuhkan pengetahuan nilai dari A tadi, yaitu nilai sejati. Nah, dalam praktek kita jarang sekali mengetahui nilai sejati itu. Nah, oleh karena itu perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain yang dinamakan pendekatan lelaran atau iteration atau epsilon RA. Hitung dengan cara epsilon RA atau pendekatan lelaran sama dengan AR tambah 1 kurang AR per AR tambah 1. Nah, di mana dalam hal ini AR tambah 1 adalah nilai hampiran lelaran sekarang dan AR nilai hampiran lelaran sebelumnya. Nah, proses lelaran ini dapat dihentikan jika nilai mutlak dari pendekatan lelaran kecil dari toleransi dari galat itu. Nah, jika nilai dari toleransi galat ini menentukan ketelitian solusi numerik. Nah, jika semakin kecil nilai toleransi dari galat, semakin teliti solusinya, namun semakin banyak proses lelarannya. Nah, misalkan ada prosedur lelaran, misalnya XR tambah 1 sama dengan minus XR pangkat 3 ditambah 3/6 dengan R-nya 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Nah, lelaran dihentikan bila kondisi nilai mutlak dari pendekatan lelaran ini kecil dari toleransi. Nah, misalkan X0 nya 0,5 dan toleransinya 0,0001, maka kita memulai runtutan seperti berikut. Nah, misalkan X0 nya 0,5 tadi. Nah, X1 tadi 0,4, X1 nya 0,4791667. Jadi nilai mutlak dari
ini mutlak pendekatan lelaran itu X1 dikurang X0 per X1. Jadi hasilnya 0,43478. Berarti dia melebihi toleransi galat. Hingga kita lakukan hingga seterusnya. Hingga kecil dari toleransi pada X5. X5 itu 0,4814052. Nah, jadi nilai mutlak dari pendekatan lelaran itu yaitu X5 dikurang X4 bagi X5. Nah, X4 tadi 0,4814091. Jadi hasil dari pendekatan lelaran pada X5 0,000081. Berarti dia kecil dari toleransi. Berarti berhenti. Nah, jadi kesimpulannya itu pada lelaran kelima nilai mutlak dari pendekatan lelaran kecil dari toleransi galat. Berarti sudah terpenuhi sehingga lelaran dapat dihentikan. Oke, sekian dari jawaban nomor 3. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada saya yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalian saya baru belajar. Ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.